nggak punya anak atau punya anak perempuan. Kalau anak perempuan aja, saudara sekandungan masih ada harapan dapat. Kalau ada anak laki-laki, saudara kandung justru maju. Tapi kalau hanya anak perempuan aja, misalkan Teteh Nita, anak dari orang tuanya cuma Teteh Nita sama 2 orang laki perempuan misalkan. Nah, saudara kandung dari bapaknya Nita atau saudara kandung dari ibunya Nita itu masih ada harapan dapat. Nah, karena permasalahannya bisa asoba binafsi atau asoba ghairi nanti. Tapi kalau ada anak laki-laki, ya paling enak tuh ada anak laki-laki. Semua bawa mahjub, semua ukhuwah mahjub, semua umumah mahjub. Hawasil qorib, hawasil bait itu mahjub semua oleh Ibn. Tapi kalau hanya ada bintun aja, masih ada harapan mereka dapat. Gitu. Nah, jadi intinya jangan menunda pembagian. Kalau udah ada seminggu 2 minggu lah, usahakan dibagikan gitu. Terlepas itu belum terjual atau apa, ya yang penting ditaksir aja dulu berapa bagiannya. Ustaz mau nanya lagi dong, boleh? Ada anaknya. Lucu iya, anaknya. Ini ngamuk tadi, jadinya nggak fokus emaknya. Apa? Gimana Mbak? Ini kan penerapan saat ini ada pertanyaannya. Kan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi kebanyakan dibagi rata. Terus yang sudah meninggal masih dapat. Tapi kalau yang sudah meninggal tidak dapat, katanya cucunya bisa menuntut alias nanti pembagian antar sesama cucu. Yang tadi itu ya mirip. Itu bagaimana? Berarti bagusnya warisan dibagikan sebelum ortu dan anak meninggal atau bagaimana? Karena sering seorang anak yang sudah punya anak keburu meninggal sebelum ortunya meninggal dunia sehingga cucu-cucunya nggak dapat apa-apa. Karena alasan kasihan sama anak perempuannya, sering dapat bagian. Intinya dilihat dulu, pokoknya setelah ada salah satu yang meninggal langsung dibagikan. Tapi kalau studi seperti yang tadi bapak dulu meninggal baru kakeknya, tapi kakeknya lama meninggal. Nah itu kan berarti bukan kesalahan ini ya, bukan karena nggak mau dibagikan, karena memang ibunya duluan meninggal gitu kan, baru si Zauj tadi. Nah gitu, baru si Mauquf tadi, Makful tadi, sementara Jauhar udah meninggal. Itu kan nggak ada unsur kesengajaan, nggak mau dibagikan si Makfulnya kan, karena memang ketika Makful meninggal, istri dan Makful ini mau membagikan yang lainnya itu karena memang Jauhar meninggal. Jadi ya berarti ke cucunya, sementara cucunya nggak dapat. Kenapa? Terhalang oleh si Altoila, tapi nggak terhalang juga, tapi dia dapat juga sebenarnya. Anak dari Jauhar itu dapat, namanya wasiat wajibah. Nah intinya, saya potong sebentar ya, terkait masalah ini, apa namanya, apa tadi? Saya lupa ya. Pokoknya ada salah satu yang meninggal, langsung dibagikan aja. Berarti salah satu zauj atau zaujah yang meninggal sebenarnya itu harus langsung dibagiin kan ya? Ya, karena kalau nggak dibagikan, kalau dia punya anak kayak bintun aja, dari banat aja, kan ada harapan nanti. Misalkan gini ya, saya kasih contoh. Mbak Mauquf tadi, Makful tadi punya anak. Saya aja lah. Anda bapak saya, misalkan anggap aja bapak saya Damawi, ibu saya Aili. Anggap aja ternyata Pak Damawi dan Ibu Aili ini nggak punya saya, bukan Mardi Hadi, anak perempuan aja misalkan. Anak perempuannya anggap aja bukan anggap aja, memang anak beneran ini. Indah Maliani. Indah Maliani ini anak perempuan dari orang tua saya, Aili dan Damawi. Tapi anggap aja Aili dan Damawi ini cuma punya anak perempuan aja. Anak laki-lakinya nggak ada. Anggap aja saya ini nggak ada aja. Misalkan nggak lahir gitu. Indah Maliani dan Hifzil Istiqomah. Nah, ketika Damawi meninggal, berarti kan di sini ahli warisnya Indah Maliani, Hifzil Istiqomah, Aili sebagai ibu dari Indah Maliani, dan saudara kandung dari Damawi. Sementara, kan kok bisa saudara kandung Damawi dapat? Karena dia nggak punya anak laki-laki, anak perempuan. Maka saudara kandung dari Damawi tadi ada harapan dapat. Kenapa? Karena bisa asoba bidapsi, bisa asoba ma'al ghairi. Atau bisa asoba bil ghairi. Tapi kalau misalkan belum dibagikan ini, Damawi meninggal belum dibagikan. Sementara saudara kandung Damawi ini bisa ada harapan. Habis itu nunggu kedua-duanya meninggal. Ada loh sebagian masyarakat kita itu nunggu kedua-duanya meninggal baru dibagikan. Iya, makanya Ustaz, nunggu satunya meninggal lagi baru dibagiin. Padahal yang bapaknya tuh udah meninggal, itu masalahnya. Nah, kalau ada yang bertanya kayak gitu, loh ini sebenarnya benar nggak kayak gitu? Nah, logikanya cara menjawab kayak gitu tuh logikanya gini aja. Loh,
rukun pembagian pewarisan itu ada pewaris, ada ahli waris, ada harta. Kalau ada pewaris, berarti kalau ada salah satu yang meninggal, ya sudah dibagikan. Jangan nunggu-nunggu keduanya meninggal. Kalau nunggu kedua-dua meninggal itu nanti repotnya ketika dia hanya punya anak Indah Malyani dan Hifzil Istiqomah yang tadi perempuan, Damawinya udah meninggal, belum sempat dibagikan, terus udah 1 tahun belum dibagikan, terus Aili meninggal. Sementara saudara Aili masih ada harapan juga, karena dia nggak punya anak laki-laki. Jadi saudara kandung dari Aili masih ada harapan, saudara kandung dari Damawi masih ada harapan, karena dia nggak punya anak laki-laki. Itu yang repotnya. Misalkan di sini Mbak Alfi, orang tuanya Mbak Alfi cuma hanya anak perempuan aja, hanya Alfi dan Alfa misalkan. Nah, ternyata orang tuanya Mbak Alfi ini meninggal misalkan, bapaknya Alfi. Berarti kan saudara kandung dari saudara kandung dari Bapak. bapaknya Alfi ini masih ada harapan kan? Karena nggak punya anak laki-laki. Cuman Alfi sama Alfa. Habis itu ternyata karena mungkin ya anggap aja Mbak Alfi ini kan karena dari Al-Azhar. Anggap aja Mbak Alfi ini misalkan mohon maaf belum pernah belajar di pondok pesantren, misalkan kan udah belajar ini ya. Anggap aja bukan, misalkan belum pernah belajar. Tapi orang tuanya Mbak Alfi yang perempuan itu bilang begini, "Oh, kalian ini durhaka. Saya kan belum meninggal." Ada loh kejadian kayak gitu. Kalian ini durhaka. Saya belum meninggal mau dibagikan. Padahal bukan karena durhaka, tapi memang ilmunya kalau salah satu yang meninggal harus dibagikan gitu. Tapi Iya, jangan mentang-mentang kita dari Al-Azhar terus kita bilang, "Wah, ibu ini nggak belajar." Kita udah belajar loh. Nah, jangan kayak gitu juga, nggak enak kan. Kita tetap menghargai, "Bu, sependek pengetahuan saya mohon maaf, saya kebetulan pernah belajar di Al-Azhar. Setahu saya kalau ada salah satu yang meninggal harus dibagikan. Karena kalau seandainya nggak dibagikan, nunggu kedua-dua meninggal, ketika nggak ada anak laki-laki, sementara saudara kandung dari mayit dan mayita itu ada harapan dapat. Ketika ada harapan dua-duanya belum sempat dibagikan, itu yang repotnya. nah Harus itu. itu. Nah, Ustadz bentar deh. Nah, udah gitu, hartanya itu udah pada dibagi-bagiin ke anaknya. Misalnya anak ini dapat bagian tanah buat rumah, anak ini dapat tanah bagian apa gitu. Nah, itu gimana coba kalau kayak gitu? Hibah atau wasiat? Gini, Hibah itu mungkin Hibah kan? masih hidup, Kak. Iya, Hibah mah tapi boleh ya? udah sebagian besarnya tuh udah pada dibagi-bagi sama si ibu itu gitu. Ya itu Nah, mah gini, hibah gini. mungkin. Nah, itu benar apa yang dikatakan oleh ini tadi, oleh Mbak Anita. Kalau hibah, misalkan sebelum meninggal ya, sebelum meninggal suami ya, atau setelah itu membagikannya. Setelah meninggalnya suami, jadi anak ini udah dapat bagian Oh, itu nggak boleh. rumah. Nah, Itu nggak boleh. makanya. Jadi Itu yang boleh itu yang kata Mbak Nita tadi, misalkan begini. Mungkin saya kasih tasawur Mbak Nita tuh kenapa ngomong boleh. Misalkan si Maukuf sama si Maukif tadi. Anggap aja Maukuf dan Maukif lah namanya. Belum meninggal kan. Terus dibagikan. Itu namanya ya hibah kalau itu. Boleh jadi hak miliknya. Ketika udah jadi hak miliknya, jangan ketika si Maukuf ini meninggal, jangan dijadikan harta warisan lagi. Karena itu kalau ketika hibah ya udah jadi hak miliknya, tinggal sisanya ya berarti kan. Nah, yang nggak boleh itu yang di ya, garis. ya, tapi yang nggak boleh itu yang kata Mbak Alfi tadi, dibagikannya setelah meninggal. Nah, membagikannya. Sementara pembagian harta warisannya belum dibagi. Seharusnya pembagian harta warisan dulu. Gitu. Hibahnya udah nggak berlaku dulu. Kalau hibah yang berlaku itu setelah misalkan begini, setelah meninggal. Tapi hibah itu berlaku nggak ketika setelah meninggal? Berlakunya setelah dibagikan seper semuanya udah dibagikan. Terus ibunya kan misalkan dapat harta gono gini dan dapat bagian dari suaminya kan misalkan ya. Dapatnya anggap aja 100 juta. Nah, kalau si istri tadi istri dari mau tadi mau membagikan ke ahli waris yang lainnya, itu baru boleh menghibah. Tapi kalau masih belum dibagikan pembagian harta warisannya, sudah mau menghibah, sementara belum jelas pembagian harta warisannya berapanya dan berapa bagiannya, itu nggak boleh. Iya. Ya Hibah udah. tuh ada syaratnya nggak, Tad? Nggak boleh lebih dari sekian. Sepertiga ya? Sepertiga. Sebenarnya enggak. Kalau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, itu wasiat. Kalau hibah memang sebenarnya enggak. Cuman permasalahannya kadang-kadang orang itu cari hilah, tahu hilah kan, cari celah. Misalkan begini, udahlah, ini saya terjadi nih, saya punya studi kasus seperti ini. Saya pernah, karena saya buka konsultan juga ya, Pak Roy. Ada yang bilang, jadi ada orang konsultasi ke saya, Ustadz gini aja lah, bisa nggak kalau seandainya
saya ini kan kalau dalam hukum pembagian warisan kan nggak boleh 2/1. Nah, sebelum saya meninggal, saya hibahin aja semuanya tapi bagi rata. Nah, itu kan udah menyalahin ini, cari celah supaya dapat bagi rata. Nah, mungkin dia yang menganggap anak perempuan itu lebih dekat daripada anak laki-laki, udah biar sama rata sehingga sebelum meninggal dia hibahin semuanya. Nggak ada sama sedikit pun harta warisan itu. Untuk pembagian harta warisan. Nah, itu yang nggak boleh. Berarti seakan-akan dia cari celah, ini nggak mau membagikan harta warisan dengan cara dikasih hibah. Meskipun standarisasi hibah itu nggak ada. Tapi tidak boleh juga seperti itu gitu. Ada dalilnya nggak, Tat? Saya nggak boleh kayak gitu. Misalnya ada tuh yang kayak gitu, misalnya nanya gitu kan, mau dibagiinnya, dihibahinnya semua hartanya kan, misalnya ke anak-anaknya kayak gitu. Itu ada, misalnya kalau kita mau kayak ngedukasinya gitu, nggak boleh kayak gitu menghibahkan Oh, dengan cara edukasinya gini seperti itu. aja. Loh, intinya niat. Intinya niat. Hmm. Niat dia itu apa? Kan kadang-kadang orang ketika mau membagi rata itu niatnya supaya bagi rata, supaya orang sama rata, kan adil. Padahal meskipun dia bilang adil, secara hukum syariat Islam kan nggak adil. Kan Nah, Allah karena udah begini, ngasih misalkan gini, ilmu itu saya gitu kasih ya. logika, saya kasih logika. Mbak Jari ini punya saudara kandung, anggap aja Mardi Hadi, saudara kandungnya. Nah, Cie, saudaraan. ternyata, ternyata orang tua kita ini, saya sama Mbak Jari ini dikasih uang. Mbak Jari ini 200 juta, saya 200 juta. Nah, ketika itu saya sama Mbak Jari ini sama-sama niat nikah. Ternyata 200 juta yang saya ini, saya beli mahar dan untuk menafkahi istri saya. Sementara Mbak Jari ini udah dapat 200 juta, dapat mahar juga dari suaminya ini, dapat nafkah juga dari suami. Berarti kan double. Disitulah hikmahnya kenapa 2/1 salah satunya. Karena tanggung jawab seorang laki-laki itu lebih besar daripada seorang perempuan. Gitu. Studi Mau nanya, kasus Tat? lagi, Ustaz. Ya, Sok-sok nih. Ini kan kalau misalkan yang zaman sekarang itu kalau misalkan anak-anaknya tuh masih kuliah, intinya belum pada berkeluarga gitu, tapi orang tua ya. salah satunya tuh sudah meninggal. Nah, akhirnya jadi harta yang buat anak-anaknya ini istilahnya tuh apa ya? Masih karena dikiranya belum balik gitu. Akhirnya dikasihnya ke pihak ibunya gitu. Nah, akhirnya Jadi gini, bagus pertanyaannya, bagus. Terus, terus. iya kan, kalau yang belum balik itu emang hartanya kan emang dikasihkan ke ibunya, tapi nanti ketika pembagian di akhir, misal nauzubillah si ibunya sudah meninggal, nah itu kan nanti rancunya tuh harta bapak yang dari bapaknya itu berapa, harta dari ibunya itu berapa, nah itu yang biasanya tuh di masyarakat yang bingung gitu. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena kalau kuliah berarti udah balik. Rata-rata kalau kuliah itu di atas 17 ya, berarti udah balik. Balik. Tapi Pas kalau balik. seandainya dia masih SD ya, masih SD tapi orang tuanya udah meninggal, nggak mungkin kan dipegang oleh anak tadi uangnya. Nah, itu gimana? Memang kalau dalam hukum syariat Islam itu kan yang namanya rufi al-qalam ya. Kalau belum ada pembebanan di situ ya. Belum ada pembebanan itu dalam artian begini, kalau orang tidur sebelum dia bangun, maka sebelum dia bangun maka boleh, misalkan saya tidur jam 12 tahu-tahu bangun jam 8, boleh kita sholat subuh karena memang hukum syariat Islamnya ketika seperti itu kan karena nggak sadar, kecuali kalau memang sadar ada azan. Atau orang majnun, orang gila, sebelum dia sadar, dia nggak ada pembebanan dalam syariat. Atau orang yang apalagi itu Anak ada kecil, 3, anak kecil. sampai dia Anak balik. kecil sebelum dewasa. Nah, belum ada pembebanan. Nah, bagaimana ketika dia ada uang seperti itu, maka memang benar kata Mbak Nita tadi, dikasihkan ke orang tuanya dulu gitu. Karena khawatir kalau dipakai buat dia, maka dia buat poya-poya atau apa kan, dan dia juga belum balik ya, belum bisa mungkin membedakan mana yang baik, mana yang benar, ataupun belum bisa mengelola uang tadi, maka disimpan dulu sama orang tuanya. Tapi orang tuanya ketika nyimpan jangan dipakai, jangan, kalau mau dipakai harus jelas, eee, harus dijelas itu. Kalau bisa ya jangan dipakai karena itu mungkin hak anaknya gitu. Karena kalau dipakai nanti takutnya yang kayak tadi tercampur misalkan. Kecuali kalau dia bilang, "Saya pinjam dulu Nak ya, uang ini sebenarnya bagian kamu, tapi saya pinjam dulu dulu boleh nggak kira-kira?" Oh,
Iya, misalkan boleh. Nah, baru. Karena kalau saya kasihkan nggak mungkin ini nanti apa namanya, atau jangan dikasih tahu aja ke anaknya, karena anak kecil kan bisa jadi dia malah pengen nanti beli mainan-mainan kan, nggak usah diomongin aja karena dia juga belum balik kan, nggak ngerti. Tetap kita tabung, tapi mungkin kita ngomong untuk izin itu ke ahli waris yang lainnya, ahli waris yang udah kuliah tadi. Kalau yang masih SD jangan diomongin, karena kalau diomongin, oh berarti itu punya hak saya, habis ini saya mau beli mainan nanti. Ribet juga nanti. SMP SMA juga berarti harus dibagi gitu. Iya, kalau memang udah balik, dibagikan. Tapi kalau memang meskipun udah balik, gitu, tapi sulit untuk mengelolanya, ya udah disimpan dulu sama orang tuanya misalkan, nggak apa-apa. Untuk menjaga supaya dia hemat misalkan. Kita kan ada istilahnya maqasidus syariahnya itu hifzul mal ya, untuk menjaga harta. Kalau Imam Syatibi itu dalam kitab Muwafaqat itu bilang bukan hanya hifzul nasab itu hifzul apa, tapi hifzul mal juga, menjaga harta itu dalam artian supaya anak tadi karena belum bisa mengelola uang tadi ya dititipin dulu ke orang tua. Nah itu bagian daripada hifzul mal tadi, maqasidus syariah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaan Mbak Nita itu bagus banget, itu memang realita di masyarakat kita temukan seperti itu. Tapi bukan berarti salah ketika dititipin ke orang tua, itu benar. Justru itu bagian dari hifzul mal. Yang salah itu kalau tanpa izin ke ahli waris yang lain untuk menggunakan harta tersebut, takutnya tercampur. Jadi yang berhak dititip itu hanya orang tua gitu. Nggak mesti. Yang bisa dipercaya aja. Nah, yang jelas ya 25 yang ahli waris yang apa? Dalam Sajaratu Miros itu, yang 25 itu bisa ke semua itu boleh. Tapi kan kita melihat yang lebih kedekatan dengan mayat itu aja, berarti orang tuanya gitu. Bukan berarti nggak boleh kok, misalkan ke akun sakit, saudara sekandung dari si bapak tadi, boleh ke yang lain. Masa dia tapi nggak percaya sama ibunya, nanti dikira, loh kamu kok percaya ke pamanmu daripada ya, ibu sendiri, kan nanti takut jadi fitnah di situ. Kita menjaga juga, jadi bukan hanya maqasidus syariah, tapi juga maslahatnya di situ ya dilihat. Ya Ai, bagaimana Ai? Karena banyak ada 4 pertanyaan. Tapi ini bagus ini pertanyaan dari Mbak Nita, Mbak Alfi, dan Mbak Jarijal ini studi kasusnya di masyarakat, jadi real, itu bagus itu. Ana punya 4 pertanyaan, kuat nggak Tat ini waktunya? Boleh. Tadi subhanallah ya Sayang ya kita pertanyaan ini, dari Nita. sayang cuma berempat ya, padahal kalau banyak kan enak ya, kalau ada studi kasus dikeluarin gitu, enak jadinya. Karena kita pembahasan sekarang cuma asoba, jadi waktunya banyak itu untuk bertanya atau untuk ada studi kasus gitu. Banyak banget Ya. Ustadz studi kasus mah, permasalahannya ruwet-ruwet lagi. Iya banyak yang nanya gitu terus nggak bisa jawab. Apa Nih, namanya saya yang nanya tadi nih, ya? saya nanya. Boleh saya ini ya, saya kasih Ya. contoh ini kemarin si Fahmi Hasan bertanya, ada orang bertanya ke Fahmi Hasan, tapi Ana yang jawab karena mungkin beliau agak bingung juga. Nih si Fahmi Hasan nanyanya gini soalnya, bisa nggak kan? Assalamualaikum, punten badai tumaros jawab saluangna. Satu mayit meninggal, satu istri. Oke, coba. Nih satu istri ya. Berarti apa dia? Zau? Zauja. Uja. Ini studi kasus ini. Tapi jangan dibilangin ke Fahmi ya kalau dia nanya kayak gini, gak enak saya. Zauja. Terus 4 anak perempuan, berarti apa? Banat. Banat, 4 banat. Papannya nggak kelihatan, Ustaz. Oh ya, bentar. Enggak, cuman ini aja dulu. Ya. Biar saya baca ini soalnya saya pakai HP ini susah. Terus 3 ponakan laki-laki, maksudnya anak laki-laki, saudara kandung laki-laki. Berarti anak dari akhun syakik. Berarti apa? Ibnu akhi. Ibnu akhi syakik. Ya, berarti ibnu akhi syakiknya ada 3. Ibnu akhi syakik. Terus apa? Dan 1 adik perempuan kandung. Pembagiannya berapa, A? Katanya. 3 adik perempuan. Ini nanyanya ke Fahmi Hasan sebenarnya, tapi Fahmi Hasan nanya ke saya. 1 adik perempuan berarti ukhtun syakiko ya. Yuk. Nah, ini nanti masalah asoba ini. Zaujatun 4 banat. Zaujatun dapat berapa? Nih, ini baru saya ini. 1/8. Nah tadi ya. Ini. Oh, bisa digedein ya? Enggak digedein ini. Ini. Zaujatun berapa? 1/8. 4 banat berapa? 4 banat? 2/3. 2/3. Ukhtun syakiko dapat berapa?
Ayo, baru belajar asoba loh kita tadi. Asoba. Di alur Ter.